Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang menyeberang ke sebuah pulau terpencil daerah Inggris untuk bisa memberikan sebuah persediaan karena ada seseorang yang tinggal di tempat ini sudah sejak lama. Kisah ini akan berfokus kepada seorang wanita tersebut yang bernama Jessie. Entah apa yang telah terjadi, selama bertahun-tahun Jessie bersama pamannya selalu saja memberikan sebuah persediaan untuk seseorang yang tinggal di wilayah yang bernama Michael Mason. Setelah Jessie dan pamannya pergi, Mason melihat ada sebuah kotak kado di atas persediaannya. Namun dia telah mengabaikan karena Mason adalah orang yang sangat-sangat misterius sekali. Tanpa basa-basi, Mason langsung melempar kado tersebut dengan tanpa meliriknya. Singkat cerita, akhirnya Mason yang sekarang sudah mendapatkan sebuah persediaan untuk bisa melanjutkan hidup di daerah pulau terpencil misterius. Singkat waktu 1 minggu telah berlalu, akhirnya Jessie pun kembali ke pulau misterius ini untuk memberikan sebuah persediaan kepada Mason. Namun dia tidak menyimpannya di dalam gudang, tetapi langsung di depan rumahnya. Don't come up here again. Jessie yang langsung memaksa kepada Mason mengambil sebuah kado kecil, tetapi Mason mengatakan bahwa semuanya tidak ada berurusan dengan kado tersebut, meminta kepada Jessie untuk pergi. Jessie, come on! Sangat disayangkan sekali cuaca yang semakin ekstrim di mana badai telah datang. Jessie yang telah terombang-ambing di tengah lautan bersama pamannya, akhirnya dia pun langsung tercebur ke dalam sebuah lautan. Untung saja Mason melihatnya. Untung saja dengan sigap, Mason langsung menyelamatkan Jessie yang telah tersangkut dalam sebuah jaring. Dia pun langsung membawa ke dalam sebuah perahu untuk bisa diselamatkan. Namun pamannya yang masih berada di tengah lautan dan kapalnya telah tenggelam, membuat dirinya telah terjebak di dalam kapal tersebut. Dan sehingga di mana Mason hanya bisa menyelamatkan Jessie. Where's my uncle? He's dead. Singkat cerita, tiba di rumahnya Mason, ternyata Jessie mengalami sebuah luka yang sangat mendalam. Kakinya yang sudah bengkak, dia hanya bisa mengobati dengan keadaan seperti ini dan seadanya saja. Kemudian Jessie meminta kepada Mason untuk membawanya pulang
karena keluarganya pasti sudah menunggu. Namun, Mason sudah mengetahui bahwa Jesse tidak mempunyai siapapun. My family will be looking for me. You don't have a family. How do you know that? Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, di mana Jesse yang telah dirawat oleh Mason, kakinya semakin memburuk saja. Tetapi Mason terus saja berusaha untuk bisa menyembuhkan Jesse. Singkat cerita, Jesse yang hampir saja dia tidak bisa berjalan, bahkan ke toilet pun Jesse harus digendong. Kemudian suatu hari di mana Jesse melakukan obrolan yang sangat serius, kenapa Mason bisa tinggal di tempat ini? Bahkan dia harus bisa mendapatkan persediaan setiap minggunya. Akan tetapi Mason cuek saja. Dia melihat luka Jesse semakin buruk. It's infected. I'll get what's needed. Akhirnya Mason yang sudah tidak tega dengan luka Jesse yang sekarang sudah terinfeksi, dia pun langsung mempunyai sebuah keputusan untuk pergi ke kota, akan membawa beberapa obat supaya Jesse bisa disembuhkan. Namun ternyata Mason adalah seorang pelukis yang sangat handal. Singkat cerita, akhirnya Mason pun langsung sampai di pinggiran kota untuk bisa mendapatkan beberapa obat untuk bisa menyembuhkan luka Jesse. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan sebuah markas Intel MI6 yang ada di Inggris. Mereka semua para Intel sedang melakukan rapat paripurna dipimpin oleh seorang kepala Intel bernama Manafort. Sekarang dia yang sudah tua renta untuk bisa memberikan jabatan ketua Intel kepada seseorang. Namun ternyata di mana Manafort mempunyai sesuatu yang benar-benar sebuah visi memajukan dalam sebuah keamanan Inggris. Perdana Menteri mengatakan bahwa Manafort sekarang sudah tua renta, hingga pada akhirnya Manafort harus bisa pensiun. Enjoy your retirement. Kembali lagi kepada Mason yang masih berada di kota. Dia pun mampir sebentar ke toko baju untuk memberikan sesuatu kepada Jesse. Sayangnya dia telah terekam CCTV. Like, I said we were supposed to go in the first place. Sungguh tanpa diduga, akhirnya Mason telah diketahui oleh markas intelijen MI6 Inggris. Ternyata Mason adalah seorang buronan yang telah diburu oleh mereka semua. Akhirnya langsung mengirimkan pasukan. Alpha. Send them. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, akhirnya Jesse telah diobati dengan menggunakan alat-alat medis. Dia pun merasa baikan. Bahkan bukan hanya itu, sehingga Jesse sekarang sudah mempunyai baju baru. I like them. Kemudian suatu ketika malam hari, di mana Mason yang telah membuat sebuah masakan yang spesial untuk Jesse. Karena setiap hari dia memakan bubur, namun sekarang mempunyai sebuah makanan yang sangat lezat sekali. Akan tetapi Mason yang telah mendengar suara dari tengah lautan, ternyata mereka adalah para pasukan khusus untuk menangkap Mason. What's happening? Lock the door. Don't make a sound. Tim taktis pasukan khusus dengan persenjataan lengkap, mereka pun sudah tiba di pulau. Namun ternyata Mason sudah merencanakan sesuatu untuk melakukan perlawanan. Stop it! I found the girl. Extracting her now. Untung saja Mason sempat menyelamatkan Jesse. Dia pun langsung mengambil beberapa senjata untuk persiapan pergi. Namun Mason melihat terlebih dahulu ke rumah.
anjingnya yang sekarang sudah terkapar. Dia pun harus bisa meninggalkannya karena sudah mati. Singkat cerita, Mason yang sudah berpamitan dengan anjingnya walaupun sakit hati, dia pun harus bisa pergi dari tempat ini sebelum pasukan yang lain datang untuk melakukan bala bantuan. Sambil menghubungi seseorang, Mason pun langsung pergi. It's time to leave. Come on, we need to leave. Alpha team, come in. The head is this guy. Whoever he is, he's not Chamoyev. Kemudian sisi yang lain, markas intelijen yang telah mengetahui tim taktisnya telah dibantai oleh Mason, di mana mereka pun langsung menghubungi seseorang pembunuh bayaran bernama James. Dia adalah intel paling berbahaya nomor 1 di MI6. Selang beberapa lama kemudian, Mason dan Jesse yang sudah berada di suatu tempat, dia pun langsung mengatakan kepada Jesse untuk tetap dekat dan selalu berhati-hati karena bisa jadi mereka ada di tempat ini. Mason yang mempunyai sebuah rencana untuk mengambil satu mobil di tempat ini supaya perjalanannya lebih mudah, meminta kepada Jesse memegang senjata dan dia akan mencari kunci mobil dalam sebuah rumah. Sambil mengendap-endap, dia pun langsung mencarinya, namun sayangnya telah ketahuan. Hey. Please. He's hurt. Can you help him? Kemudian sisi yang lain, Manafort yang telah menghubungi pembunuh bayaran tersebut bernama James untuk bisa melakukan eksekusi terhadap Mason bersama seorang gadis yang telah dibawanya. Tanpa ampun, tanpa konfirmasi, mereka berdua harus mati. Kemudian kembali lagi kepada Mason yang telah terluka dan dijahit oleh orang tersebut, diminta oleh Jesse. Akan tetapi ternyata Mason telah dijebak, di mana anaknya telah menghubungi polisi. Where's your son? Callum, I called the police. let's move. Callum. Hey, Wait, don't open the door! you need to stay here. Put the weapon down! Kemudian sisi yang lain kembali lagi kepada Manafort yang masih berada di markas MI6 langsung menghubungi kepala taktis untuk bisa menangkap Mason dengan keadaan hidup atau mati bersama gadis yang telah dibawa oleh dirinya. Karena Mason memang betul dia adalah mantan intel yang berada di tempat ini, akan tetapi telah berkhianat beberapa tahun yang lalu karena tidak melakukan sebuah perintah dengan sesuai prosedur, sehingga dia menjadi ancaman bagi agensi. Michael Mason unfortunately has become. Yes, sir. Kemudian kembali lagi kepada Mason yang sekarang sudah kabur dari pemburu bayaran. Dia pun langsung menuju ke suatu tempat sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh temannya untuk bisa kabur dari tempat ini, di mana Mason harus bisa melindungi Jesse. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, Jesse pun langsung bertanya kepada Mason apakah dia mempunyai sebuah keluarga, orang tua, atau siapapun. Namun sayangnya hidup seperti Mason pasti sangat rumit. At least you had Jack. How do you keep it? Singkat waktu tiba di suatu tempat sesuai informasi dari temannya. Sayang sekali kamera yang ada di dalam mobil membuat mereka berdua telah terekam dan telah terdeteksi. Akhirnya Manafort
langsung memberikan sebuah lokasi dengan titik koordinat yang sangat akurat untuk bisa menemukan Mason dan Jesse di suatu tempat. Kemudian Mason dan Jesse yang sudah berada di tempat ini untuk bisa bertemu dengan temannya. Dia adalah sesama intel yang bernama Arthur. Langsung tanpa basa-basi membawa Mason. We have different interpretations of what baggage means. Singkat cerita, tiba di rumahnya Arthur, di mana Mason dan Jesse pun langsung dipersilakan untuk bisa bersantai terlebih dahulu. Namun, Mason mengatakan kepada Jesse untuk keluar sebentar karena Mason akan melakukan pembicaraan yang sangat penting bersama Arthur. Dan ini adalah tentang Jesse. Namun sayang sekali Jesse yang berada di dapur, tiba-tiba saja dia menemukan sebuah obat yang setelah dikonsumsi oleh Arthur, yaitu adalah obat kanker. Namun dengan secara tidak sengaja, di mana Jesse telah mendengar percakapan antara Arthur dan Mason untuk bisa menyelipkan Jesse dan tinggal di tempat ini. I just need you to keep Jesse safe. Look, Mason, I can't. He has cancer. I'm sorry I'm such a drag to you. Jesse yang telah mengetahui bahwa Arthur penderita kanker, pastinya Jesse tidak bisa tinggal di tempat ini. Arthur yang telah mengurus dirinya sendiri pun tidak bisa, apalagi harus bisa melindungi Jesse. Akhirnya mereka berdua pun langsung mengatakan bahwa ada satu orang temannya dari mereka berdua yang bernama Kamal, di mana mereka pun langsung sepakat untuk pergi dari tempat ini bertemu dengan Kamal. Namun sayang sekali, di mana mereka berdua akan pergi, dia tidak sadar bahwa pembunuh bayaran yang bernama James yang dikirim oleh Intel MI6 ternyata sudah ada di tempat ini. Maka disinilah pertempuran pun dimulai. Singkat cerita, dalam pertarungan yang sangat brutal, akhirnya Mason dan Jesse berhasil lolos dari pembunuh bayaran tersebut untuk bisa pergi ke suatu tempat bertemu dengan Kamal, karena Mason berfokus untuk bisa menyelamatkan hidup Jesse. Singkat cerita, tiba di London, di mana Jesse dan Mason pun langsung menuju ke suatu tempat untuk bertemu langsung dengan Kamal. Mendapatkan sebuah informasi bahwa ternyata Kamal memiliki sebuah klub besar dan Mason langsung menerobos. Sorry, mate. Invite only. Tell me to Kamal. I'll break your other wrist. Setelah melumpuhkan penjaga, di mana dia pun langsung dipaksa untuk bisa bertemu langsung dengan Kamal, di mana ini adalah sebuah kesempatan untuk Jesse. Akan tetapi ternyata Kamal adalah orang yang paling berbahaya. Setelah beberapa lama mereka menunggu, akhirnya inilah dia, Kamal, sang bos mafia yang terkenal di London. Michael Mason. Just a poor bastard who thought he had friends in the game. Pertemuan yang sangat mendebarkan sekali, seperti kucing dan anjing, di mana mereka berdua adalah sebuah musuh bebuyutan, tetapi mempunyai satu sama lain dalam chemistry yang sama, yaitu pernah saling membantu. Di mana Mason mengatakan kepada Kamal, dia menginginkan sebuah paspor baru dan uang untuk bisa menyelamatkan gadis ini. Dengan begitu, akhirnya mereka berdua setelah sepakat. Passport, ID, and 20,000 euros. Make sure you finish what you started. Akan tetapi, sangat disayangkan sekali seluruh para intel bersama para tim taktis dari MI6 pun sudah ada di tempat ini untuk bisa melakukan perburuan. Namun untungnya Mason yang telah mengetahui mereka ada di sini, akhirnya langsung kabur.
He's gonna be coming for her! You okay? Singkat cerita, setelah lolos dari pengejaran para tim taktis dan intel yang sangat berbahaya, di mana Mason telah datang ke suatu tempat sesuai informasi yang diberikan oleh Kamal, karena Jesse akan dibawa ke sebuah negara Spanyol. Please, no, please, please, no. I'm not leaving without you. It ain't safe here either. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan Manafort yang masih melakukan rutinitas seperti biasanya. Melihat keluar, dia pun langsung tercengang karena beberapa penjaga telah terkapar. Tanpa diduga, di mana Mason telah datang dan langsung membunuhnya. My greatest weapon. I finally put humanity over blind obedience. And why I have to now? Tak terasa 3 bulan kemudian di daerah Spanyol, di mana Jesse sekarang sudah berada di suatu tempat. Namun para intel yang masih melakukan pengintaian terhadap Jesse yang sekarang sudah ada di tempat tersebut, sehingga mereka pun akan melakukan penyergapan. Namun tiba-tiba saja CCTV langsung dibalikkan ke atas. Itu sebuah pertanda bahwa ada seseorang. Bahkan Jesse mendapatkan sebuah paket. Ternyata itu adalah dari Mason sendiri untuk bisa melindungi Jesse. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Memang film yang sangat mengagumkan sekali. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.